Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, siksa kubur pasti adanya. Di antaranya dikabarkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa pada suatu ketika Rasulullah melewati 2 buah kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua penghuni alam kubur ini sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan satu perkara yang besar. Salah satunya sebab tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang kedua suka mengadu domba antara manusia. Nah, Rasulullah juga mengabarkan ada amalan-amalan yang kelak datang membela ahli kubur sehingga tidak jadi disiksa malaikat azab, yakni malaikat penyiksa di alam kubur. Rasulullah setidaknya mengabarkan ada 5 amalan yang akan membela dan menyelamatkan kita dari siksa kubur jika kita istiqomah mengamalkannya. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 amalan ini, maka mari simak dan ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, di antara amalan-amalan yang kelak membela kita di alam kubur sehingga kita tidak jadi disiksa malaikat azab, dikabarkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Dengan redaksi yang cukup panjang, Rasulullah mengabarkan peristiwa yang akan terjadi saat seseorang telah berada di alam kuburnya. Rasulullah juga menyebutkan beberapa amalan yang kelak akan datang membela dan menyelamatkan ahli kubur dari siksa alam kubur. Bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, jika seorang mayit telah berada di dalam alam kuburnya, ia akan mendengar suara langkah kaki orang yang akan meninggalkannya. Jika dia seorang mukmin, maka ibadah sholatnya akan berada di bagian kepalanya, ibadah puasanya berada di bagian sisi kanannya, lalu ibadah zakatnya akan berada di bagian sisi kirinya, sedangkan amal soleh lainnya seperti sedekah, silaturrahim, dan perbuatan baik sesama manusia akan berada di bagian kedua kakinya. Maka datanglah kepadanya malaikat yang akan mengazabnya. Mereka datang dari arah kepala, maka ibadah sholat yang berada di arah kepalanya berkata, tidak ada jalan bagimu untuk menyiksanya dari arah sini. Maka kemudian malaikat yang akan mengazabnya datang dari arah kanan. Ibadah puasa yang berada di bagian kanannya berkata, tidak ada jalan bagimu untuk menyiksanya dari arah sini. Lalu malaikat yang akan mengazabnya datang lagi dari arah kiri. Maka ibadah zakatnya yang berada di bagian kirinya berkata, tidak ada jalan bagimu untuk menyiksanya dari arah sini. Akhirnya malaikat yang datang untuk menyiksanya ini datang ke bagian kedua kakinya. Maka amal soleh yang berada di bagian kedua kakinya berkata, tidak ada jalan bagimu untuk menyiksanya dari arah sini. Dalam lanjutan hadis ini disebutkan pula bahwa orang-orang yang beriman dinampakkan kepadanya tempatnya di surga,
dan juga tempatnya di neraka jika dia pernah berbuat dosa. Juga disebutkan nasib orang-orang kafir, bahwa saat malaikat datang akan mengazabnya, akan menyiksanya, tidak ada satu amalan pun yang datang membelanya, karena mereka tidak pernah sholat, tidak puasa, tidak zakat, dan jika beramal soleh pun tidak berguna karena dia tidak beriman. Nah, para sahabat, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan 4 amalan yang akan datang membela kita saat telah berada di alam kubur. Pertama, ibadah sholat. Ibadah sholat saat kita berada di alam kubur akan berada di bagian kepala kita. Saat malaikat datang akan menyiksa kita, maka ibadah sholat kita akan menghalanginya agar malaikat tidak menyiksa kita. Maka mari kita jaga ibadah sholat wajib 5 waktu, kita lakukan dengan sebaik mungkin. Syukur-syukur bisa melakukannya dengan berjamaah. Jangan pernah meninggalkannya agar kelak di alam kubur ibadah sholat membela kita. Yang kedua, ibadah puasa. Ibadah puasa akan berada di bagian kanan kita saat berada di alam kubur. Maka jika malaikat datang akan menyiksa kita dari arah kanan kita, maka ibadah puasa yang akan membela kita dan menghalangi malaikat dari menyiksa kita. Yang ketiga, ibadah zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah, akan berada di bagian kiri kita. Jika malaikat datang akan menyiksa kita, ibadah zakat akan tampil membela kita. Dan yang keempat, amal soleh lainnya seperti sedekah dan lain-lain akan datang membela dari arah kaki kita. Adapun amalan yang kelima adalah rajin membaca surah Al-Mulk atau surah Tabarok. Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarok atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Demikian pula penjelasan Rasulullah saat ditanya tentang surah Tabarok. Beliau menjawab, "Hiya al-mani'atu, hiya al-munjiyatu, tunjihi min azabil qabri." Surah Tabarok adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa alam kubur. Telah berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ketika seseorang telah berada di alam kubur, maka datanglah siksa kubur dari arah kakinya. Maka kedua kakinya berkata, "Kalian tidak bisa menyiksanya karena dahulu dia membaca surah Tabarok." Lalu datanglah siksa dari arah kepalanya. Maka lisannya berkata, "Kalian tidak bisa menyiksanya karena dahulu dia membaca surah Tabarok." Demikianlah 5 amalan yang kelak membela kita saat kita berada di alam kubur. Maka mari kita jaga dengan baik 5 amalan ini, kita lakukan sebaik mungkin agar kelak saat berada di alam kubur mereka membela kita dan menghalangi datangnya siksa kubur kepada kita. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.